wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Fitria Wulandari, NIM 18040067 dari Tadris Matematika B, BP 18, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menjelaskan soal-soal yang ada dalam statistika matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika Matematika. Selamat menyaksikan. Baik, kali ini saya akan kembali membahas mengenai statistika matematika. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Statistika Matematika. Video pembelajaran ini dibuat oleh saya sendiri, Mega Fitria Wulandari, dari kelas 18B, mata kuliah Statistika Matematika, dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD, jurusan Tadris Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, instansi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Adapun bahasan materi, yang pertama adalah rataan, kedua variansi dari kombinasi linear peubah acak, ketiga teorema Chebyshev, keempat distribusi seragam diskrit, sampai dengan yang ke-14 yaitu distribusi Weil-Bull. Perlu ditekankan, pada video pembelajaran kali ini akan dibahas soal-soal yang terdapat pada bahasan materi, yang mana setiap satu bahasan itu terdiri dari 2 contoh soal. Jadi ada 28 contoh soal dari 14 bahasan materi. Kita masuk pada soal yang pertama, yakni mengenai rataan. Soal pertama, banyaknya mobil X yang masuk ke suatu pencuci mobil setiap hari antara jam 13.00 sampai dengan 14.00 mempunyai distribusi peluang sebagai berikut. Jika X-nya adalah 4, maka Fx-nya 1/12. Jika X-nya 5, maka Fx-nya 1/12. Jika X-nya 6, maka Fx-nya 1/4. Sampai dengan jika X-nya 9, maka Fx-nya 1/6. Misalnya diberikan Gx sama dengan 2X dikurang 1, menyatakan upah dalam ribuan rupiah, pada karyawan yang dibayar perusahaan dalam jam tersebut, maka kita diminta untuk mencari peubah acak diskritnya. Penyelesaiannya, ini berarti kita diminta untuk mencari ekspektasi Gx. Ekspektasi Gx sama dengan ekspektasi 2X dikurang 1. Kenapa 2X dikurang 1? Karena nilai Gx-nya adalah 2X dikurang 1. Jadi ekspektasi 2X dikurang 1 sama dengan 2 ekspektasi X dikurang 1. Nah, untuk mencari ekspektasi X-nya itu bisa kita gunakan rumus sigma X sama dengan 4 sampai 9 X dikali Fx. Kemudian kita masukkan X dikali Fx-nya. 4 dikali 1/12 ditambah 5 dikali 1/12 ditambah 6 dikali 1/4 ditambah 7 dikali 1/4 ditambah 8 dikali 1/6 ditambah 9 dikali 1/6. Kemudian kita operasikan dan didapatkan hasil 41/6. Selanjutnya, untuk mencari mu 2X dikurang 1 atau untuk mencari ekspektasi Gx, yakni ekspektasi 2X dikurang 1 sama dengan 2 ekspektasi X dikurang 1. Karena ekspektasi X-nya sudah kita ketahui nilainya, yakni 41/6, maka kita input nilai ekspektasi X-nya. Jadi, mu 2X dikurang 1 sama dengan 2 ekspektasi X dikurang 1. 2 dikali 41/6 dikurang 1 sama dengan 12,67. Jadi distribusi diskritnya adalah 12,67. Atau jika kita rupiahkan berarti 12.670. Soal yang kedua. Misalkan suatu peubah acak dengan fungsi padat Fx sama dengan X² per 3
Untuk X besar dari min 1 kecil dari 2, Fx sama dengan 0 untuk X lainnya. Hitunglah Gx sama dengan 4X ditambah 3. Penyelesaiannya berarti ekspektasi Gx, yakni ekspektasi 4X dikurang 3, sama dengan 4 ekspektasi X ditambah 3. Karena pada soal kali ini dia berupa fungsi padat, maka kita gunakan integral untuk mencari ekspektasi X-nya. Rumusnya itu adalah ekspektasi X sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga X dikali Fx dx. Jika kita inputkan berarti ekspektasi X sama dengan integral dari min 1 sampai 2. Min 1 sampai 2 itu kita dapat tadi dari batasnya. Kemudian X dikali Fx-nya adalah X kuadrat per 3 dx. Lalu kita kalikan X dengan X kuadratnya jadi integral dari min 1 sampai 2, X pangkat 3 per 3. Kita integralkan dia. Kemudian kita operasikan dan didapatkan hasil 5 per 4. Berarti ekspektasi 4X dikurang 3 sama dengan 4 ekspektasi X ditambah 3. Ekspektasi X-nya adalah 5 per 4, jadi 4 dikali 5 per 4 ditambah 3. 4 dibagi 4 habis, jadi tinggal 5 tambah 3 itu sama dengan 8. Jadi, Gx sama dengan 4X dikurang 3 itu adalah 8. Selanjutnya, untuk contoh soal yang ketiga, yakni mengenai variansi. Bila X dan Y berubah acak dengan variansi tau kuadrat X sama dengan 2 dan tau kuadrat Y sama dengan 4, serta kovariansi tau XY sama dengan min 2, maka carilah variansi peubah acak Z sama dengan 3X dikurang 4Y tambah 8. Ini berarti kita diminta untuk mencari tau kuadrat Z. Maka tau kuadrat Z sama dengan tau kuadrat 3X dikurang 4Y ditambah 8. Tau kuadrat 3X dikurang 4Y. 9 tau kuadrat X dikurang 16 tau kuadrat Y dikurang 24 tau XY. Kemudian kita masukkan nilainya. 9 tau kuadrat X-nya adalah 2. 6 ditambah 16. Tau kuadrat Y-nya adalah 4, ditambah 24, tau kuadrat XY-nya adalah min 2. Kemudian kita operasikan, 9 dikali 2 ditambah 16 dikali 4 ditambah 24 dikali min 2, didapatkan hasil 130. Jadi variansi dari peubah acak Z sama dengan 3X dikurang 4Y ditambah 8 itu adalah 130. Selanjutnya kita masuki pada soal yang nomor 4, yakni mengenai variansi. Bila X dan Y peubah acak bebas dengan variansi tau kuadrat X sama dengan 1 dan tau kuadrat Y sama dengan 2, carilah variansi dari peubah acak Z sama dengan 3X dikurang 2Y ditambah 5. Soal nomor 4 ini sama dengan soal nomor 3, hanya saja angkanya yang diganti. Jadi, kita juga diminta untuk mencari tau kuadrat Z-nya. Ini berarti tau kuadrat Z sama dengan tau kuadrat 3X dikurang 2Y ditambah 5. Tau kuadrat 3X dikurang 2Y. Kita kuadratkan berarti 9 tau kuadrat X dikurang 4 tau kuadrat Y. Berarti 9 tau kuadrat X-nya adalah 1 ditambah 4 tau kuadrat Y-nya adalah 2. Berarti 9 dikali 1 ditambah 4 dikali 2, 9 ditambah 8 hasilnya 17. Jadi variansi dari peubah acak Z sama dengan 3X dikurang 2Y ditambah 5 itu adalah 17. Selanjutnya kita masuki pada contoh soal yang nomor 5.
Suatu peubah acak X mempunyai rataan mu sama dengan 8, variansi tau kuadrat sama dengan 9, sedangkan peluang distribusinya tidak diketahui. Maka hitunglah P untuk X besar dari min 4 kecil dari 20. Untuk mencari peluang X besar dari min 4 kecil dari 20, kita gunakan rumus P mu dikurang K dikali tau kecil dari X kecil dari mu ditambah K dikali tau besar sama dari 1 dikurang 1 per K kuadrat. Pada soal sudah kita ketahui mu sama dengan 8, tau kuadrat sama dengan 9. Dan di rumus disebutkan ada K, ada tau. Ini berarti K-nya adalah 4, kemudian taunya adalah 3. Karena tau kuadrat sama dengan 9, maka tau sama dengan akar dari 9, maka tau sama dengan 3. Jadi peluang mu-nya 8 dikurang K-nya adalah 4, taunya adalah 3, kecil dari X, kecil dari 8 ditambah 4 dikali 3, besar sama dari 1 dikurang 1 per 16. Kenapa 1 per 16? Karena kita ketahui K-nya adalah 4. Dan 4 pangkat 2 adalah 16. Kemudian didapatkan hasil peluang min 4 kecil dari X kecil dari 20 besar sama dari 15 per 16. Selanjutnya kita masuki pada contoh soal yang ke-6. Masih tentang teorema Chebyshev. Suatu peubah acak X mempunyai rataan mu sama dengan 12, variansi tau kuadrat sama dengan 9, sedangkan distribusi peluangnya tidak diketahui. Maka dengan menggunakan teorema Chebyshev, tentukanlah yang A, peluang X besar dari 6 kecil dari 18, yang B, peluang X besar dari 3 kecil dari 21. Maka peluang X besar dari 6 kecil dari 30 sama dengan peluang mu dikurang K dikali tau kecil dari X kecil dari mu ditambah K dikali tau besar sama dari 1 dikurang 1 per K kuadrat. P 12 dikurang 6 dikali 3 kecil dari X kecil dari 12 ditambah 6 dikali 3 besar sama dari 1 dikurang 1 per 36. Maka P 12 dikurang 18 kecil dari X kecil dari 12 ditambah 18 besar sama dari 36 per 36 dikurang 1 per 36. Didapatkan hasil P min 6 kecil dari X kecil dari 30 besar sama dari 35 per 36. Selanjutnya untuk yang B, peluang X besar sama dari 3 kecil sama dari 21 sama dengan peluang mu dikurang K dikali tau kecil dari X kecil dari mu ditambah K dikali tau besar sama dari 1 dikurang 1 per K kuadrat sama dengan P 12 dikurang 3 dikali 3 kecil dari X kecil dari 12 ditambah 3 dikali 3 besar sama dari 1 dikurang 1 per 9. Ini berarti P 12 dikurang 9 kecil dari X kecil dari 12 ditambah 9 besar sama dari 9 per 9 dikurang 1 per 9. Jadi peluang X besar dari 3 kecil dari 21 besar sama dengan 8 per 9. Selanjutnya soal nomor 7 mengenai distribusi seragam diskret. Seorang dipilih dari 10 karyawan mengawasi suatu proyek dengan cara memilih satu gulungan kertas dan sebuah kantong
berisi gulungan kertas dari sebuah kantong berisi 10 gulungan bernomor 1, 2, 3, sampai dengan 10. Bila X adalah peubah acak yang menyatakan bilangan yang tertulis dalam gulungan kertas yang diambil secara acak, carilah rumus distribusi peluang X. Berapakah peluang mengambil bilangan lebih kecil dari 4? Di sini kita ketahui bahwasannya Fx sama dengan 1/10 dengan X itu adalah 1, 2, 3, sampai dengan 10. Dan kita diminta untuk mengetahui berapakah peluang mengambil bilangan lebih kecil dari 4, maka peluang X kecil dari 4 sama dengan 1/10 ditambah 1/10 ditambah 1/10, 1/10 ditambah 1/10 ditambah 1/10 sama dengan 3/10. Jadi peluang X kecil dari 4 adalah 3/10. Soal nomor 8. Masih mengenai distribusi seragam diskret. Hitunglah rataan dan variansi dari peubah acak X pada soal nomor 7. Pada soal sebelumnya, kita diminta untuk menghitung berapa rataan dan variansi. Untuk menghitung rataan, mu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K. K itu adalah 10 ditambah XI per K. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 sampai dengan ditambah 10 per 10 sama dengan 55/10 sama dengan 5,5. Kemudian tahu kuadratnya, sigma dari I sama dengan 1 sampai K, lagi-lagi K-nya itu adalah 10 ditambah XI dikurang mu dikuadratkan per K. Berarti sebelumnya kita operasikan dulu. XI dikurang mu dikuadratkan. Kemudian didapatkan hasil 20,25 ditambah 12,25 ditambah 6,25 sampai dengan 20,25 per 10 sama dengan 82,5 per 10, hasilnya adalah 8,25. Jadi, rataan dan variansinya adalah 5,5 dan 8,25. Selanjutnya kita masuki pada soal yang nomor 9 mengenai distribusi binomial. Seorang petani jeruk mengeluh karena 2/3 panen jeruknya terserang sejenis virus. Cari peluangnya bahwa di antara 4 buah jeruk yang diperiksa dari hasil panen ini, yang pertama, semuanya terserang virus. Yang kedua, antara 1-3 yang terserang virus. Untuk yang pertama, semuanya terserang virus. Ini berarti peluang X sama dengan 4. Sama dengan 4 kombinasi 4 dikali 2/3 dipangkatkan 4 dikali 1/3 dipangkatkan 0. Hasilnya adalah 16/81. Jadi, peluang semuanya terserang virus adalah 16/81. Kemudian yang kedua, peluang antara 1-3 yang terserang virus. Berarti peluang X besar sama dari 1, kecil sama dari 3, sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Untuk F1, 4 kombinasi 1 dikali 2/3 dipangkatkan 1 dikali 1/3 dipangkatkan 3 ditambah F2, 4 kombinasi 2 dikali 2/3 dipangkatkan 2 dikali 1/3 dipangkatkan 2 ditambah F3, 4 kombinasi 3 dikali 2/3 pangkat 3 dikali 1/3 dipangkatkan 1. Ini berarti
4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 per 3 dikali 1 per 27 ditambah 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 4 per 9 dikali 1 per 9 ditambah 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 8 per 27 dikali 1 per 3. Didapatkan hasil 8 per 81 ditambah 24 per 81 ditambah 32 per 81. Kita operasikan, maka hasilnya adalah 64 per 81. Jadi, peluang yang terserang virus antara 1 sampai 3 itu adalah 64 per 81. Kita masuk pada soal yang ke-10, masih mengenai distribusi binomial. Menurut suatu penelitian yang dilakukan oleh sekelompok sosiolog dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, sekitar 60% pengguna Valium di negara bagian Indonesia mula-mula menggunakan Valium karena persoalan psikologis. Cari peluangnya bahwa di antara 8 pengguna yang diwawancarai selanjutnya di negara bagian tersebut. Yang pertama, tepat 3 mula-mula menggunakan Valium karena persoalan psikologis. Yang kedua, paling sedikit 5 mula-mula menggunakan Valium karena persoalan yang bukan psikologis. Untuk yang pertama, tepat 3 mula-mula menggunakan Valium karena persoalan psikologis. Ini berarti 8 kombinasi 3 dikali 3 per 5 dipangkatkan 3 dikali 2 per 5 dipangkatkan 5 sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial dikali 5 faktorial dikali 27 per 125 dikali 32 per 3125. Maka hasilnya 48.384 per 390.625. Kita bagi dan didapatkan hasil 0,1238. Yang kedua, peluang X besar sama dari 5. Sama dengan 1 dikurang peluang X kecil dari 5. Karena X kecil dari 5, 5-nya tidak masuk, ini berarti 1 dikurang peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 sampai dengan ditambah peluang X sama dengan 4. Maka 1 dikurang 8 kombinasi 0 dikali 3 per 5 dipangkatkan 0 dikali 2 per 5 dipangkatkan 8 ditambah 8 kombinasi 1 dikali 3 per 5 dipangkatkan 1 dikali 2 per 5 dipangkatkan 7 ditambah 8 kombinasi 2 dikalikan 3 per 5 dipangkatkan 2 dikali 2 per 5 dipangkatkan 6 ditambah 8 kombinasi 3 dikali 3 per 5 dipangkatkan 3 dikali 2 per 5 dipangkatkan 5 ditambah 8 kombinasi 4 dikali 3 per 5 dipangkatkan 4 dikali 2 per 5 dipangkatkan 4. Kemudian kita operasikan dan didapatkan 1 dikurang 0,4059. Kita kurangkan, maka hasilnya adalah 0,5941. Jadi, peluang tepat 3 dari 8 yang mula-mula menggunakan Valium karena persoalan psikologis itu adalah 0,1238. Sedangkan untuk yang menggunakan paling sedikit 5
yang mula-mula menggunakan karena bukan persoalan psikologis adalah 0,5941. Soal nomor 11. Mengenai distribusi multinomial. Bila dua dadu dilantunkan 6 kali, berapakah peluang mendapat jumlah 7 atau 11 kali muncul 2 kali? Sepasang bilangan yang sama 1 kali dan kombinasi lainnya 3 kali. Maka E1 itu adalah jumlah 7 atau 11 yang muncul, E2 adalah pasangan bilangan yang sama muncul, E3 baik pasangan yang sama maupun jumlah 7 atau 11 tidak muncul. Dan peluang masing-masing kejadian itu adalah untuk E1 itu 2/9, E2 adalah 1/6, dan E3 adalah 11/8. Nilai ini tidak berubah selama ke-6 usaha dilakukan. Maka dengan menggunakan distribusi multinomial, dengan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 3, maka peluang yang dinyatakan itu adalah 6 kombinasi dari 2, 1, 3, dikali 2/9 dipangkatkan 2, dikali 1/6, dikali 11/18 dipangkatkan 3. Hasilnya adalah 0,1127. Jadi peluang yang muncul adalah 0,1127. Soal nomor 12. Masih mengenai distribusi multinomial. Delegasi ke suatu konferensi akan tiba dengan pesawat terbang, bus, mobil sendiri, atau kereta api, masing-masing dengan peluang 0,4, 0,2, 0,3, dan 0,1. Berapa peluangnya bahwa di antara 9 delegasi yang terpilih secara acak, 3 tiba dengan pesawat terbang, 3 tiba dengan bus, 1 tiba dengan mobil sendiri, dan 2 dengan kereta api. Ini berarti 9 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 0,4 dipangkatkan 3 dikali 0,2 dipangkatkan 3 dikali 0,3 dikali 0,1 dipangkatkan 2 sama dengan 5040 dikali 0,064 dikali 0,008 dikali 0,3 dikali 0,01. Hasilnya adalah 0,00774. Jadi, peluang dari 9 delegasi itu akan tiba di konferensi sesuai dengan hal di atas adalah 0,00774. Soal yang ke-13 mengenai distribusi hipergeometrik. Dari kotak berisi 10 peluru, diambil 4 secara acak dan kemudian ditembakkan. Bila kotak itu mengandung 3 peluru yang cacat, yang tidak akan meledak. Pada soal ini, gunakan teorema Chebyshev untuk menjelaskan keragaman. Banyaknya peluru yang cacat yang terambil bila 4 diambil secara acak dari beberapa kotak ukuran 10 masing-masing berisi 3 yang cacat. Maka ekspektasi X sama dengan N dikali K per N. Sama dengan 4 dikali 3 per 10. 4 dikali 3, 12. Berarti 12 per 10 sama dengan 1,2. Jadi peluangnya itu adalah 1,2. Selanjutnya soal yang ke-14 mengenai distribusi hipergeometrik lagi. Seseorang menanam 6 bibit di pekarangannya yang diambil secara acak dari sebuah kotak berisi 5 bibit gladiol dan 4 daffodil.
Berapakah peluang seseorang itu menanam 2 bibit daffodil dan 4 gladiol? Maka 4 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 4 per 9 kombinasi 6 sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 1 faktorial per 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kita operasikan dan didapatkan hasil 5 per 14. Jadi peluang menanam 2 bibit daffodil dan 4 gladiol adalah 5 per 14. Selanjutnya untuk contoh soal yang ke-15 mengenai distribusi Poisson. Di suatu daerah rata-rata terjadi 3 kali hujan dalam seminggu. Berapakah peluang pada suatu minggu tertentu? Yang pertama, tepat 5 hujan akan terjadi, 3 kurang dari 3 hujan akan terjadi, ketiga paling sedikit 2 hujan akan terjadi. Maka untuk yang pertama, tepat 5 hujan akan terjadi. E dipangkatkan dengan min 3 dikali 3 dipangkatkan 5 per 5 faktorial sama dengan 0,0497 dikali 243 per 120 sama dengan 12,0771 per 120 sama dengan 0,1008. Jadi peluang tepat 5 hujan akan terjadi adalah 0,1008. Kedua, kurang dari 3. Berarti peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 dan peluang X sama dengan 2. Jadi 0,0497 ditambah 0,1493 ditambah 0,2240 sama dengan 0,423. Yang ketiga, peluang X besar sama dari 2. Jadi 1 dikurang peluang X kecil dari 2. 1 dikurang peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Berarti 1 dikurang E pangkat min 3 dikali 3 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah E kali pangkat min 3 dikali 3 pangkat 1 per 1 faktorial sama dengan 1 dikurang 0,0497 ditambah 0,1493 hasilnya adalah 0,801. Selanjutnya masih pada soal distribusi Poisson. Kali ini soal yang ke-16. Peluang seseorang bisa berangkat umroh karena hasil tabungannya adalah 0,002. Carilah peluang bila 2.000 orang yang bisa berangkat umroh dari hasil tabungannya kurang dari 5 orang yang pergi. Ini berarti mu sama dengan 0,002 dikali 2.000 sama dengan 4. Karena dia kurang dari 5 yang pergi, maka peluang X kurang dari 5 sama dengan E dikali min 4 dikali 4 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah E pangkat min 4 dikali 4 pangkat 1 per 1 faktorial ditambah E pangkat min 4 dikali 4 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah E pangkat min 4 dikali 4 pangkat 3 per 3 faktorial ditambah E pangkat min 4 dikali 4 pangkat 4 per 4 faktorial sama dengan 0,0183 ditambah 0,0733 ditambah 0,1406 ditambah 0,1953 ditambah 0,1953. Kita jumlahkan dan kita dapatkan hasil 0,6288.
Jadi peluangnya adalah 0,6288. Selanjutnya soal nomor 17 mengenai distribusi normal luas di bawah kurva normal. Diketahui suatu distribusi normal dengan mu sama dengan 50 dan delta sama dengan 10, carilah peluang bahwa X mendapat nilai antara 45 sampai dengan 62. Penyelesaiannya, nilai Z yang berpadanan adalah X1 sama dengan 45 dan X2 sama dengan 62. Maka untuk mencari Z1 sama dengan X dikurang mu per tau sama dengan 45 dikurang 50 per 10 sama dengan 0,5. Kemudian Z2 sama dengan X dikurang mu per tau sama dengan 62 dikurang 50 per 10 sama dengan 1,2. Jadi, peluang X besar dari 45 kecil dari 62 itu adalah Z besar sama dari min 0,5 kecil dari 1,2. Untuk kurvanya bisa kita lihat seperti gambar di bawah. Dengan melihat tabel luas bawah kurva normal, maka peluang X besar dari 45 kecil dari 62 sama dengan peluang Z besar sama dari min 0,5 kecil dari 1,2. Peluang Z kecil dari 1,2 dikurang peluang Z besar dari 0,5. Nilai untuk Z kecil dari 1,2 itu adalah 0,8849. Sedangkan untuk Z besar dari 0,5 adalah 0,3085. Kemudian 0,8849 kita kurangkan dengan 0,3085. Hasilnya adalah 0,5764. Selanjutnya soal 18. Masih sama topiknya dengan soal 17, yakni mengenai distribusi normal luas di bawah kurva normal. Diketahui distribusi normal dengan mu sama dengan 300 dan tau sama dengan 50, carilah peluangnya bahwa X mendapat suatu nilai lebih besar dari 362. Maka yang ditanya itu adalah peluang X besar dari 362. Jadi langkah pertama kita cari dulu Z-nya. Rumus untuk mencari Z itu adalah X dikurang mu per tau sama dengan 362 dikurang 300 per 50. Sama dengan 62 per 50 sama dengan 1,24. Maka, untuk mengetahui peluang X besar dari 362 adalah peluang Z besar dari 1,24. Sama dengan 1 kurang peluang Z kecil dari 1,24. Sama dengan 1 dikurang 0,8925. Sama dengan 0,1075. Perlu diketahui nilai 0,8925 itu kita dapatkan dari tabel L3. Selanjutnya soal nomor 19 mengenai penerapan distribusi normal. Suatu jenis baterai mobil rata-rata berumur 3,0 tahun dengan simpangan baku 0,5. Bila kita anggap umur baterai berdistribusi normal, carilah suatu baterai tertentu akan berumur kurang dari 3,3 tahun. Ini berarti kita ketahui mu-nya adalah 3,0 dengan tau 0,5 dan yang ditanya adalah peluang X kecil dari peluang X kecil dari 2,3. Jadi pada soal itu yang diminta itu adalah kita mencari suatu baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3. Jadi untuk mencari Z-nya masih sama dengan cara-cara yang sebelumnya, yakni Z sama dengan X dikurang mu per
Tau sama dengan 2,3 dikurang 3 per 0,5 sama dengan min 1,4. Dan kemudian dengan menggunakan tabel L3 lagi, kita dapatkan bahwasanya Z kurang dari 1,4 itu adalah 0,0808. Untuk kurvanya bisa dilihat pada pojok kanan bawah. Selanjutnya, penerapan distribusi normal. Suatu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi normal dengan rataan 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Hitunglah peluang suatu bola mampu dapat menyala antara 778 dan 834 jam. Di sini nilai Z yang berpadanan adalah X1 yakni 778 dan X2 yakni 834. Maka yang harus pertama kita cari itu adalah Z1 dengan Z2. Ini berarti cara untuk mencari Z1 dan Z2-nya sama dengan yang sebelumnya, sehingga bisa kita dapatkan Z1-nya adalah min 0,55 dan Z2-nya adalah 0,85. Peluang X besar dari 778 kurang dari 834 sama dengan peluang Z besar dari min 0,55 kecil dari 0,85. Peluang Z kecil dari 0,85 dikurang peluang Z besar dari min 0,55. Untuk peluang Z kecil dari 0,85 itu adalah 0,8023 dikurang untuk peluang Z besar dari min 0,55 itu adalah 0,2912. Kemudian kita kurangkan dan didapatkan hasil 0,5111. Untuk kurvanya bisa dilihat di pojok kanan bawah. Selanjutnya, soal nomor 21 mengenai distribusi gamma. Variabel acak kontinu X yang seni ketahanan suatu bantalan peluru dalam ribuan jam yang diberi pembebanan dinamis pada putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa sama dengan 8 dan beta sama dengan 15. Tentukan probabilitas suatu bantalan peluru dapat digunakan selama 60.000 sampai dengan 120.000 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut. Hitunglah mean dan variansi di atas. Jadi, di sini kita diminta untuk mengetahui terlebih dahulu peluang dari X besar sama dari 60, kecil sama dari 120. Kita cari, berarti peluang X besar sama dari 60, kecil dari 120 sama dengan peluang X kecil dari 120 dikurang peluang X besar sama dari 60. Untuk peluang X kecil dari 120 itu adalah 0,5470 dikurang. Untuk peluang X besar sama dari 60 itu adalah 0,0511. Kemudian untuk mencari meannya, yakni mu X sama dengan ekspektasi X sama dengan alfa dikali beta sama dengan 8 dikali 15 adalah 120. Sedangkan variansinya, tau kuadrat X sama dengan alfa dikali beta kuadrat. Berarti 8 dikali 15 kuadrat sama dengan 1800. Karena tau kuadrat X-nya adalah 1800, maka tau X-nya adalah 42,43. Selanjutnya soal nomor 22, masih tentang distribusi gamma. Suatu panggilan telepon datang dari papan switching mengikuti proses Poisson.
dengan rata-rata sambungan data tiap menit. Tentukan peluang hingga 1 menit berlalu baru 2 sambungan yang datang. Penyelesaiannya, perlu diketahui, proses Poisson ini dapat diterapkan dengan menunggu 2 kejadian Poisson terjadinya, mempunyai distribusi gamma dengan beta sama dengan 1/5 dan alpha sama dengan 2. Misalkan X adalah selang waktu sebelum 2 panggilan telepon datang, maka peluangnya adalah peluang X kecil sama dari X sama dengan integral dari 0 sampai X dikali 1 per beta kuadrat dikali X dipangkatkan min X per beta dx. Itu adalah rumusnya. Maka peluang X kecil sama dari 1 adalah 25 integral dari 0 sampai 1 dikali XE pangkat min 3X dx. Kita operasikan dan dapatkan hasil 0,96. Nah, jadi peluang dari hal di atas adalah 0,96. Selanjutnya soal nomor 23 tentang distribusi eksponensial. Hari-hari antara kedatangan pesawat terbang tahun 1948 sampai dengan 1961. Berikut distribusi eksponensial dengan rata-rata 44 hari antara setiap kedatangan. Jika suatu terjadi pada 1 Juli setiap tahun tertentu, A. Berapa probabilitas dari yang lain seperti kedatangan dalam sebulan? B. Berapa variansi dari waktu antara kedatangan di tahun tersebut? Di sini perlu kita tekankan, distribusi eksponensial ini tidak memiliki memori. Maka sebuah kedatangan di bulan tertentu tidak memiliki bantalan pada setiap periode waktu lainnya. Jadi, untuk yang pertama itu mengenai probabilitas kedatangan selama 30 hari, maka perlu ditekankan distribusi eksponensial tidak memiliki memori. Maka sebuah kedatangan di bulan tertentu tidak memiliki bantalan pada setiap periode waktu lainnya. Jadi, untuk yang pertama, probabilitas kedatangan selama 30 hari adalah P31 sama dengan 1 dikurang E pangkat 31 per 44. Maaf, itu salah tulis ya. Itu 31 per 44 sama dengan 0,506. Kemudian yang kedua, variansi dari distribusi eksponensial berarti 44 kuadrat. 44 kuadrat adalah 1936. Jadi, probabilitasnya adalah 0,506 dan variansinya adalah 1936. Selanjutnya masih mengenai distribusi eksponensial. Contoh soal yang ke-24. Toko CD Beat the Hits tengah mengadakan diskon besar-besaran, sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Di sini yang kita ketahui itu adalah X0 8 menit dan lambda yakni 8,4 per 35 menit. Kemudian yang ditanya adalah peluang X besar sama dari 8. Di sini untuk mencari peluang X besar sama dari X0 itu adalah 1 dikurang E pangkat min lambda dikali X. Karena X0-nya adalah 8, maka peluang X besar sama dari 8 sama dengan 1 dikurang E pangkat min 0,24 dikali 8. Di sini juga E itu sudah mempunyai ketetapan, jadinya ketetapan E itu adalah 2,71828. Ini berarti 1 dikurang 2,71828 pangkat
min 1,92. Kita operasikan dan didapatkan hasil 0,65. Jadi probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih itu adalah 0,85. Selanjutnya soal nomor 25 mengenai distribusi Q kuadrat. Jika suatu X pengubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang, Fx sama dengan 1/4, X, E, pangkat min X per 2 untuk X besar dari 0, kemudian Fx sama dengan 0 untuk X lainnya, maka tentukanlah derajat kebebasan, rataan, dan variansi. Nah, untuk rumus dari distribusi Q kuadrat sendiri bisa teman-teman lihat pada kotak yang sudah diberikan. Dalam hal ini kita diminta untuk menentukan derajat kebebasan, rataan, dan variansi. Maka untuk derajat kebebasan V per 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka V per 2 sama dengan 1 ditambah 1. V per 2 sama dengan 2. Maka V sama dengan 4. Kemudian untuk rataan, karena rataan itu adalah mu, dan mu sama dengan V, maka rataannya adalah 4. Selanjutnya untuk variansi. Variansi itu adalah tau kuadrat. Tau kuadrat adalah 2 dikali V. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka berdasarkan soal di atas bisa kita dapatkan bahwasanya derajat kebebasannya adalah 4, rataannya adalah 4, dan variansinya adalah 8. Selanjutnya soal nomor 26, masih mengenai distribusi Q kuadrat. Suatu perusahaan baterai mobil memberikan jaminan bahwa masa pakai baterai yang diproduksinya adalah rata-rata 3 tahun dengan simpangan baku 1 tahun. Jika diambil contoh sebanyak 5 buah baterai dan masa pakainya dalam tahun adalah 1,9, 2,4, 3,0, 3,5, dan 4,2, apakah benar bahwa jaminan perusahaan tentang simpangan baku 1 tahun dapat dipercaya? Simpangan baku itu adalah S kuadrat. Jadi, S kuadrat sama dengan 48,26 dikurang 15 dikuadratkan per 5 dikurang 1. Kita operasikan dan didapatkan hasil 0,815. Untuk X kuadratnya sendiri, yakni N dikurang 1 dikali S kuadrat per tau kuadrat. N kurang 1-nya adalah 4, S kuadratnya adalah 0,815, tau kuadratnya adalah 1. Jadi, didapatkan hasil untuk X kuadrat itu adalah 3,26. Maka berdasarkan X kuadrat sama dengan 3,26, terletak dalam selang nilai sebaran Q kuadrat 95% dengan derajat bebas 4, maka pernyataan bahwa simpangan baku adalah 1 tahun masih dapat kita percaya. Selanjutnya, distribusi Weibull. Contoh soal nomor 27. Sebuah mesin fotokopi mempunyai masa hidup yang berdistribusi Weibull dengan alfa sama dengan 0,8 dan beta sama dengan 3. Berapa peluang mesin tersebut beroperasi lebih dari 1 tahun? Di sini kita ketahui alfa sama dengan 0,8, beta sama dengan 3, P sama dengan 1, dan E sama dengan 2,71828. Kemudian ditanya berapa X besar dari 1. Maka Ft sama dengan E pangkat min T per alfa dikali beta. E-nya adalah 2,71828, ini berarti 2,71828 dipangkatkan dengan min 1,953125.
Kemudian didapatkan hasil 0,141830. Jadi peluang mesin itu beroperasi lebih dari 1 tahun adalah 0,141830. Selanjutnya adalah soal yang terakhir mengenai distribusi Weibull. Soal yang ke-28. Berdasarkan pada soal nomor 27, berapakah peluang mesin tersebut beroperasi kurang dari 1 tahun? Di sini kita ketahui alfanya adalah 0,8, beta adalah 3, dan T sama dengan 1. Untuk E memiliki ketetapan 2,71828. Maka yang ditanya adalah X kecil dari 1. Maka Ft sama dengan 1 dikurang E pangkat min T per alfa dikali beta. Ini berarti 1 dikurang 2,71828 dipangkatkan min 1,953125. Kita operasikan dan didapatkan hasil 0,85816. Jadi peluang mesin itu kurang dari 1 tahun adalah 0,85816. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.